Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Umu Tartila, guru PAI di SMP Negeri 1 Turi, Kabupaten Lamongan, sekaligus mahasiswa PBG PAI dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di FPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870213255009. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 dengan materi beriman kepada malaikat Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa mempelajari materi pada hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Beri hormat. Gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada Azza, dipersilakan untuk maju memimpin. Anak-anak silakan berdiri semua. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anak silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan memanggil dan mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Rozak Ardiansyah hadir. Afifa Fitia hadir. Ananda hadir. Hadir semua ya. Berarti hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama hari ini. Untuk menambah semangat kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Berarti sudah semangat semua ya? Saya akan bertanya tentang materi yang kemarin. Materi yang kemarin membahas tentang apa, Nak? Isi kandungan Quran surat Al-Anbiya. Isi kandungan Quran surat Al-Anbiya. Apakah ada yang tahu isi kandungannya apa? Angkat tangan. Silakan. Arum, silakan. Orang-orang kafir yang tetap tidak beriman, padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali. Jadi ada yang belum meyakini bahwasanya memang Allah itu ada dan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Kemudian saya akan sampaikan beberapa hal tentang tujuan dari kita belajar hari ini. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah iman kepada malaikat Allah. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Jadi tidak hanya mengetahui pengertian dan juga dalilnya,
tetapi juga bisa menyebutkan nama-nama dan juga tugasnya. Ketiga adalah dapat menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah. Yang keempat adalah dapat mengidentifikasi perbedaan antara malaikat, kemudian jin dan juga manusia. Kemudian yang terakhir adalah menyebutkan dan juga menerapkan contoh perilaku tentang beriman kepada malaikat Allah. Ibu, ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Yang pertama, iman kepada malaikat Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang bisa menjawab, angkat tangan. Silakan Arum. Rukun iman yang kedua. Mengapa kita harus berbuat baik walaupun tidak ada manusia yang melihat? Ada yang bisa menjawab? Aza dulu ya. Silakan. Dikarenakan Allah Maha melihat dan apapun perbuatan yang tidak dilihat manusia senantiasa dilihat oleh Allah, serta perbuatan baik tidak perlu penilaian dari manusia, tetapi Allah. Ya, jadi semua perbuatan kita diawasi oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Pertanyaan yang ketiga adalah, jika semua perbuatan manusia dicatat, apakah kita masih berani untuk berbuat buruk? Adakah yang bisa menjawab, angkat tangan? Silakan. Tidak, karena malaikat mencatat semua perbuatan baik kita maupun baik maupun buruk. Ya, jadi tidak mau ya untuk berbuat buruk karena kita diawasi oleh malaikat. Itu ya. Kita lanjut kepada materi tentang bagaimana pengertian dari iman kepada malaikat. Iman secara bahasa ini artinya percaya, mempercayai dan juga meyakini akan adanya malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Iman kepada malaikat ini adalah percaya dan juga membenarkan bahwasanya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Ya, jadi kita benar-benar tertanam dalam hati kita untuk meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Keberadaan malaikat ini bersifat gaib. Gaib ini tidak bisa dilihat oleh mata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada dalil tentang beriman kepada malaikat. Artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 285. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita harus mengimani malaikat Allah. Selanjutnya ada nama-nama dari malaikat dan juga tugas-tugasnya. Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada malaikat siapa, Nak? Jibril. Apa tugasnya? Yang kedua, tugasnya apa, Nak? Kemudian yang ketiga, tugasnya? Yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya apa, Nak? Yang kelima, tugasnya apa? Yang keenam, tugasnya apa? Yang ketujuh, malaikat mungkar, yakni bertugas untuk bertanya di alam kubur. Yang kemudian nomor 8 ada malaikat nakir, yang tugasnya apa? Kemudian yang ke-9 ada malaikat Malik. Tugasnya apa, Nak? Kemudian yang terakhir ada malaikat Ridwan, yang tugasnya menjaga pintu surga. Jadi ada berapa itu malaikat yang perlu kita ketahui? Ada 10 malaikat ya, beserta tugas-tugasnya yang sudah dipercayakan ataupun diberikan oleh Allah.
Selanjutnya ada sifat-sifat dari malaikat. Jadi tidak hanya manusia yang memiliki sifat, malaikat juga memiliki sifat. Yang pertama, tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua, selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, ada tidak pernah membantah perintah Allah, jadi selalu melaksanakannya. Yang keempat, tidak pernah durhaka. Kelima, selalu bertasbih, selalu mengingat Allah. Yang keenam, tidak pernah makan dan juga tidak minum, berbeda dengan kita yang harus makan dan harus minum. Ketujuh, tidak berjenis kelamin. Jadi sifat-sifat malaikat tadi ada berapa, nak? Ada 7. Ada beberapa perbedaan yang perlu kita ketahui antara malaikat, jin, dan juga manusia. Yang pertama, di sini malaikat diciptakan dari apa malaikat? Nur atau cahaya. Kemudian malaikat ini termasuk makhluk gaib. Selanjutnya ada jin. Diciptakan dari apa jin ini, nak? Dari api. Dan termasuk makhluk apa? Makhluk gaib. Selanjutnya ada manusia. Kalau manusia diciptakan dari apa kita? Dari tanah. Kemudian termasuk makhluk yang tampak atau bisa dilihat oleh mata. Selanjutnya ada beberapa hikmah dari kita beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama disebutkan, nak, ya, jadi ketika sudah tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, keimanan kepada malaikat, maka akan semakin meningkatkan keimanan kita, sehingga kita lebih takwa lagi, sehingga kita lebih rajin beribadah lagi. Kemudian yang kedua apa, nak? Membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, Mendorong manusia untuk selalu dikerjakan amal baik dan menjauhi amal buruk. jadi meningkatkan amal baik kita, kemudian menjauhkan kita dari perbuatan buruk. Itu beberapa hikmah yang kita dapatkan dari mengimani malaikat. Kemudian ada beberapa contoh. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, jadi tidak memiliki rasa sombong dan lain sebagainya. Kedua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh. Jadi dalam dirinya tidak ingin berbuat yang buruk. Dia selalu taat dan patuh. Selanjutnya ada video yang akan kita saksikan bersama. Jadi kalian harus mengamati apa yang ada dalam film pendek yang berkaitan dengan contoh perilaku iman kepada malaikat. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Ya. Astagfirullah, Dodo kenapa kasih terlibat seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil. Boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah, aku kagetin saja. Ada pecahan kaca, bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak anjing lagi sendirian, kerjain
Sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Loh, kok kakak tahu sih? Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, kek. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya dong, ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh iya, bagus dong, kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya, ah. Aku mau minta maaf kepada Ikaja. Ampun. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi ini sudah dibagi kelompok ya duduknya. Jadi untuk kelompok 1 mulai dari ini ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 yang terakhir ya. Jadi nanti saya sampaikan atau saya berikan lembar kerja peserta didik yang nantinya tiap kelompok harus mengerjakan. Kemudian setelah itu nanti dipresentasikan ke depan. Nanti ikut maju semua ya. Seumpama nanti kelompok 1 ikut maju semua. Kemudian nanti ditunjuk siapa yang ingin mempresentasikan ya. Dari film tadi yang kita sudah saksikan bersama adalah tentang bagaimana contoh yang memiliki beberapa perilaku yang baik, yang patut kita contoh. Kalau bisa dilihat tadi di video bahwasanya ada satu tokoh yang awalnya tadi berperilaku buruk ya. Kemudian karena dia belum menyadari bahwasanya kita selalu diawasi oleh malaikat ya, maka dia tidak sadar untuk melakukan perilaku yang kurang baik atau buruk. Kemudian setelah itu ketika dia sudah sadar bahwasanya kita selalu diawasi oleh malaikat, maka dia sadar dan juga meminta maaf kepada orang yang disakiti. Jadi nanti dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di video tadi ya. Silakan dikerjakan dengan jujur, berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Apabila ada yang ditanyakan, bisa bertanya ke Bu Umu. Silakan. Ada yang ditanyakan? Nanti kan ada 2 yang maju, bisa gantian ya, bisa bergantian. Mungkin ada yang 1 sampai 3 atau kemudian ada yang 4 sampai 5 yang menjawab atau yang mempresentasikan ya. Sudah? Sudah selesai semua, Nak? Sudah. Setelah ini kita akan mempresentasikan. Sebelum presentasi, kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
Sudah, berarti nanti tinggal kalian bergantian mempresentasikan ke depan. Ketika mempresentasikan, dibuka dengan salam dulu. Kemudian diperkenalkan dari kelompok mana atau kelompok berapa, lalu dipresentasikan, kemudian ditutup dengan salam. Jadi silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hasil dari diskusi kami yaitu 1. Ceritakan secara singkat isi video yang kamu tonton meliputi masalah yang akan terjadi dan bagaimana cerita akhirnya. Saat Dodo pulang sekolah, Dodo sedang mencari ibunya dan dia melemparkan tas secara sembarangan. Kemudian saat di perjalanan, Dodo mengejutkan Aisyah dan sampai Aisyah menangis. Saat ada pecahan kaca, Dodo mengambil dan menepihkan kaca tersebut. Dodo bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu menasihati Dodo akan adanya malaikat yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Dan di akhir cerita, Dodo meminta maaf kepada ibunya dan bertemu dengan Aisyah. 2. Sebutkan 2 perilaku tokoh dalam video yang menunjukkan iman kepada malaikat Allah. Lalu jelaskan alasannya. Menepihkan pecahan kaca agar tidak terkena pejalan kaki saat melintas di jalan tersebut. 2. Sedekah. Dodo sedekah kepada kakek yang ada di pinggir trotoar. Uang yang disedekahkannya adalah dari sisa uang sakunya. Ketiga, di dalam video, tokoh tetap berbuat baik meskipun tidak ada orang yang melihat. Malaikat apa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dan apa tugasnya? Malaikat Raqib, yaitu mencatat amal baik manusia. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raflista, Talita, Azza, Naila, dan Farin. Dalam video, tokoh tetap berbuat baik meskipun tidak ada orang yang melihat. Malaikat apa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dan apa tugasnya? Malaikat Raqib yang bertugas mencatat segala amal atau perbuatan baik diri kita atau manusia. Setelah menonton video, perilaku digital apa yang perlu kamu perbaiki agar sesuai dengan iman kepada malaikat Allah, dan tuliskan 1 komitmen sikap baik yang akan kamu lakukan mulai hari ini. 1. Berhati-hati dalam memberikan masukan atau komentar. 2. Mengunggah video yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. 3. Menggunakan medsos sebagai sarana belajar kebaikan. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Bagus sekali, beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban dari diskusi kami. Nomor 1, ada seorang anak yang membuat ibunya kesal. Lalu anak tersebut sadar perilakunya buruk dan sudah diawasi oleh malaikat. Dan anak tersebut meminta maaf. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Akan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Awal cerita, Dodo membantah nasihat ibunya. Ia juga menjahili temannya hingga menangis. Tetapi ia juga berbuat baik, memindahkan pecahan kaca dan memberi sedekah kepada pengemis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang silakan kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memprestasikan hasil LKPD kami. Setelah menonton video, perilaku digital apa yang perlu kamu perbaiki agar sesuai dengan iman kepada malaikat Allah, dan tuliskan satu komitmen sikap baik yang akan kamu lakukan mulai hari ini. Selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Selanjutnya saya beri soal, nanti dikerjakan secara mandiri, jadi dijawab sendiri-sendiri ya. Sudah selesai semua ya? Sudah, silakan dikumpulkan jadi satu tiap kelompok. Sekarang kita refleksi. Jadi dari pembelajaran kita tadi mulai dari awal sampai dengan akhir, saya mau bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi iman kepada malaikat Allah. Bagaimana perasaannya? Senang ya. Berarti sudah paham semua ya terkait dengan materi hari ini? Sudah paham. Kemudian kegiatan apa yang kalian sukai dari apa yang kita laksanakan tadi? Berkelompok atau diskusi. Selain itu apa lagi? Pekerjaan individu. Kemudian apa lagi tadi? Mengerjakan LKPD bersama. Kemudian apa tadi? Presentasi. Jadi ada banyak sekali yang kita lakukan tadi. Yang ketiga, setelah mempelajari iman kepada malaikat tadi, perlakuan atau perubahan sikap apa yang ingin kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Menjauhi larangan dan juga melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya iman kepada malaikat Allah itu tidak cukup hanya di hati saja, jadi juga harus diaktualisasikan atau dilakukan melalui perbuatan atau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari film pendek tadi tentang perilaku iman kepada malaikat mengajarkan bahwasanya keyakinan kepada malaikat ini mendorong seseorang untuk selalu hidup lebih disiplin, kemudian lebih jujur, kemudian bertanggung jawab. Dengan beriman kepada malaikat, manusia akan terdorong untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal baik atau amal-amal yang baik, dan juga menjauhi segala perbuatan buruk, sehingga terbentuk akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat atau di rumah. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang perilaku hibah dan juga tabayun. Jangan lupa untuk belajar di rumah, kemudian ketika sudah sampai pada materi bisa lebih lancar dan juga sudah memahami apa itu hibah dan juga tabayun. Sekian tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang iman kepada malaikat Allah. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan dipimpin doa. Duduk siap. Beri hormat. Doa mulai.
Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.